يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكرامته في الدارين آمين. Babun fil ikrari, bab tentang pengakuan. Wa luwatan al-itsbatu, ianya pengakuan menurut bahasa adalah itsbat, menetapkan sesuatu, itu namanya ikrar. Maka ikrar itu kalau arti fisik maka maknanya mengokohkan. Syar'an menurut istilah adalah ikhbarus syakhsi bihaqqin alaihi, memberitakan oleh seseorang. Syakhsi itu fa'il dari masdar, fa'il dari masdar hukumnya idhofah, mudhof ilaih. Ikhbarus syakhsi, memberitakan oleh seseorang bihaqqin dengan satu hak, alaihi terhadapnya, memberitakan oleh seseorang yang satu hak di atasnya. Dia beritahukan kepada orang lain bahasanya ada hak yang tertuju yang dibebankan kepada dirinya. Wa yusamma i'tirafan, disebutlah itu i'tiraf, pengakuan. Yu'akhazu bi iqraril mukallafin mukhtarin, akan diproses, akan ditindaklanjuti dengan pengakuan seorang mukallaf mukhtarin, keinginan sendiri. Fala yu'akhadhu bi iqrari sabiin, maka tidak ditindaklanjuti dengan pengakuan seorang sabi. Sabi kalau mengaku baik hak manusia atau hak Allah, biarin saja, tidak ada penindaklanjutan. Wa majnunin, tidak ditindaklanjuti pengakuan orang gila. Wa mukrahin, dan pengakuan orang yang dipaksa dan tanpa hak atas mengaku. Tapi kalau dipaksa dengan hak atas mengaku gak ada masalah. Ini dipaksa tanpa hak. Mana contohnya? Seseorang yang dipaksa dengan pengakuannya bi anduriba liyukirra, dengan bahwa dipukul ia seseorang supaya bahwa ia mengaku. Dengan bahwa dipukul ia seseorang supaya bahwa dia mengaku, maka pengakuan itu tidak sah. Maka pengakuan atas dasar paksaan dari seorang perampok atau pelaku kejahatan, dicabut kuku kakinya supaya mengaku, maka pengakuan itu tidak sah. Imma mukrahun ala sidiki, adapun orang dipaksa atas jujur, orang yang dipaksa untuk jujur, ka'an duriba liyasduqa fi qadiyatit tuhima fiha, dengan bahwa dipukul ia seseorang supaya dia jujur, fi qadiyatin, pada satu qadiyah, pada satu kasus yang dicurigai ia padanya kasus, fayasihu, maka sah ia kejujuran. Alad darbi, ketika dipukul, wa ba'dahu, setelah dipukul, ala iskalin, atas dasar kemuskilan,
qawiya fihi, yang kuat ia kemuskilan padanya seseorang. Nah, jadi seseorang itu bukan dipukul untuk mengaku, tapi dia dipukul supaya jujur. Nah, ini beda ternyata. Nah, yang dilakukan oleh polisi itu bukan dipukul supaya mengaku, tapi dipukul supaya jujur. Hampir mirip. Kalau dipukul supaya jujur berarti dia tertuduh, dia dicurigai, supaya dia ditanya supaya informasinya jujur, maka dia dipukul. Nah, itu boleh dan itu hasilnya sah. Tapi apabila orang tidak ada kecurigaan sama sekali, dia tidak tahu menahu, kita tangkap. Alasan penangkapnya nggak ada. Kita paksa dia mengaku berhutang, dipaksa dia mengaku melakukan perampokan, itu nggak boleh. Nah, beda tipis. Siyama terlebih lagi, in ulima, jika diketahui, annahum, sesungguhnya mereka, la yarfa'una ad-darba, mereka tidak akan mengangkat pukulan kecuali tertentu apa? Di akhadtu masalah, kecuali dengan bawa aku ambil sebagai contoh. Nah, ini kalimatnya ini agak aneh, perlu dipahami dulu. Ya, di dalam kalau daraba li sayfa fil qadiyah fa aqara ad-darbi aw ba'da laziman ma qarbi la'annahu laysa mukrah, idhil mukrah man ukra ala shay'in wahid wa hadha innama dalil istaqalain hasr sirf bil ikrah, lakin yakrahu ilzamuhu hatta yuraji wa yukiru ithaniyan. Akhilaf firarati wa la yanhasir sirfu fil iqrar, lakin yaqra ilzamuhu wa nukila firarati dhalika an mawardi thumma qala qabu iqrar hala darbi mushkil yana qaribu min al muqra kana laysa muqra allahu bima qaddamtu thumma qala qabu iqrar ba'da rafihi nazrun inna qablu iru fil halain in waliba ala dhani ihadatu darbi illa yukir qala zarkashi wa zahir ma akhtarnawi min adami qabu iqrar fil halain والذي يجب اعتماد في هذا الإحصار ناظر من غلا نشدة جرأتهم على العقوبات وسبقوا إلى أزرع وبالغ وقال الصواب إنه إكراه ولو سبقوا إلى أزرع وقال لوز في موني ونسوا قال أزرع والولاة في زمن يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نهي ما فيدهون ونكر بالحق ويراد بذلك إكراه بما ادعوه خصموه فسواء هذا إكراه سواء أقر في هذه الدرب أو بعده لما أنه إن لم يكر لدرب ثانيا هذا متعين لا سيما خصوصا وهي تدل على إثبات ما بعدها وأوليته بحكم ما قبلها وقالوا إن علم أي مكره إن علم barisnya bukan إن علم المكره الذي يضرب وقالوا لا يرفعون الضرب إلا بأخ أي إلا بإقراره. Nah, kan itu dia. Nah, kadang-kadang beliau mengungkapkan sebuah pengakuan dengan bahasa dicampur aduk itu. Nah, ini ketika kitab Arab ditulis oleh Ajam. Nah, ide itu muncul dengan bahasa Ajam. Oke. La siyama terlebih lagi in alima jika mengetahui ia orang dipukul.
annahum sesungguhnya mereka si tukang pukul, la yarfa'una mereka tidak akan mengangkat akan pukulan, artinya tidak menghentikan pukulan kecuali dengan kata-kata akhadtu, aku ambil. Nah, aku ambil sebagai contoh. Dipukul, kamu ngambil ya, pukul, dipukuli, kamu ngambil ya, kamu yang ngambil ya, pukul, dipukuli, kamu yang ngambil ya. Orang ini tidak akan berhenti memukul kecuali mengatakan, iya aku ambil, gitu. Nah, kecuali kalimat akhadtu masalah. Nah, kalulah dengan itu kan bahasa contoh itu. Awalnya dengan bahasa umum, akhirnya dengan bahasa contoh, jadi kita bingung. Nah, kalau bahasa sederhananya yang tidak bingung adalah siyama in alima anam la yafa'u darba illa in aqarra. Nah, kenapa? Terlebih lagi apabila dia tahu sesungguhnya mereka yang memukul tidak akan berhenti memukul kecuali kalau dia sudah mengaku. Illa in aqarra, illa bi iqrari. Nah, ini enggak illa bi akhadtu masalah. Kecuali aku ambil sebagai contoh. Ya, aku ambil, baru ngaku. Nah, ini khilafiyah di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan itu pengakuan sah. Sebagian ulama mengatakan itu tetap pemaksaan, enggak boleh. Nah, khilafiyahnya ada di dalam dan tetap muni muhtad. Walidda'a sabiyan amkana, jikalau menuduhkan ia seseorang akan sabiyan, sabiyan kita anggap Sibah. itu yang pas. Kalau sabiyan nggak tepat. Kita saya sabiyan. Mencatatkan dari kutub udah mahal sih DKI. Bagus backgroundnya. Nah, walau idda'a jikalau menuduhkan ia seseorang akan siban anak-anak, sifat anak-anak, sifat anak-anak, sobian anak-anak, siban sifat anak-anak. Amkana memungkinkan ia, au nahwa jununin atau seumpama gila, muhida diketahui ia gila, au ikrohan atau memaksa atau paksaan. Sama amarah di situ ada tanda, contohnya habsin, tawan, atau tarsim. Tarsim itu artinya tarsim ay tadyiq alaihi minal hakim yakla hakim mayulazimu. Tarsim pengawalan, penjagaan ketat. Wa sabata bi bayyinatin, dan tetap ia dengan saksi atau dengan pengakuan mukirilah, mukorrolah, bukan mukiri, mukorrolah, dengan pengakuan orang yang diakui baginya, atau dengan sumpah merdudah. Sadiqa biyamini, dibenarkan ia seseorang dengan sumpahnya. Titik, 3 kasus. Seseorang mengaku, apa kata dia? Maaf, ada satu kasus diangkat, seseorang diadili. Kamu kan mengaku punya hutang sama si fulan sekian juta. Kamu yang mengaku punya hutang sama si fulan. Nah, sama si fulan itu namanya mukorrolah. Katakan di situ Zafirullah. Orangnya kita nggak sebutkan siapa orangnya yang tertuduh. Karena kalau disebutkan nanti nggak bagus. Nah, jadi ada satu orang dipanggil, katakanlah nama si O. O,
kamu yang mengakui bahasanya punya hutang 2 juta sama Safirullah, kamu pernah mengaku? Ya, saya pernah mengaku begitu. Tapi waktu mengaku itu saya masih anak-anak. Itu mana idda'a sibat. Dia masih anak-anak. Amkana mungkin. Kenapa mungkin? Tanya sama Safirullah, kapan kejadian itu? Sebulan yang lalu. Dia mengaku itu sebulan yang lalu. Kita cek tanggal lahir orang nih. Tanggal lahir orang ini ketika kita cek, usia dia sebulan yang lalu 14 tahun. Atau 14 tahun 9 bulan. Nah, belum genap lagi. Tapi apabila kejadian itu adalah sebulan yang lalu, sementara usia orang tua hari ini 17, saya dikatakan waktu itu saya anak-anak. Enggak. Ini mungkin. Karena usianya hari ini belum atau baru 15 tahun. Baru 15 tahun kurang 2 bulan. Kejadian itu sebulan yang lalu. Bisa diperkirakan sekarang masih anak-anak dia. Nah, atau usia dia 15 tahun kurang sebulan. Ini sebulan yang lalu masih 14. Amkana, perkara itu mungkin. Maka dalam hal ini kata si O itu, saya nggak berutang sebetulnya. Saya ngaku-ngaku berutang saja. Kata Pak Hakim, ngaku-ngaku berutang tetap dibayar. Tapi waktu itu saya anak-anak. Karena anak-anak kan nggak diproses pengakuannya. Dia aja pengen uang saya. Nah, disumpahkanlah si O itu. Wallahi demi Allah, saat mengaku itu masih anak-anak. Sudah selesai kasusnya. Terus satu kasus. Kasus kedua, si O ini waktu ngaku usianya udah 20 tahun. Nah, 20 tahun. Dia mengaku punya hutang sama Safirullah 2 juta. Ketika dia dipanggil, diakui benar. Tapi kata dia, waktu itu saya masih gila. Nah, da'a nahwa junun. Dia mengaku bahwa dia gila. Dan itu uhida, diketahui masyarakat. Bahasanya si O-nya memang pernah gila. Bahkan dia punya sertifikat gadut. Ada sertifikatnya. Nah, sertifikat itu mahal itu. Mahal. Aturan antum di penjara kalau punya sertifikat itu bisa lolos. Nah, antum korup misalnya, panggil. Dia panggil, Pak, gilanya kambuh, nggak bisa diadili. Nah, asal datang polisi, asal datang penyelidik, antum pura-pura gila aja. Pelemparkan piring, dia teriak. Nah, dia gila, psikologisnya kena. Cek, pernah gila memang? Ada, dia punya sertifikat. Pernah masuk tahun 2000, keluar 2000 sekian, digadui. Nah, si fulan ini pernah mengetahui riwayat hidupnya dia gila. Lalu dia mengakui, ketika saya mengaku itu saat posisi saya gila, belum waras. Sedekah biyaminih, juga dia dibenarkan dengan sumpahnya. Yang ketiga, dia mengatakan waktu mengaku itu saya dipaksa oleh orang. Di sana ada tanda pemaksaan. Pertama, dia pernah dikenal masuk penjara. Kemudian dia pernah namanya tarsib, pengawalan ketat. Pengawalan ketat. Wasabata bibayina, hal itu tetap dan saksi. Jadi ada saksi yang menyatakan dia di penjara, ada saksi yang mengatakan dia pernah dikawal ketat, tahanan kota namanya. Atau dengan pengakuan si muqarralah. Nah, siapa si muqarralah di sini? Safirullah. Kata Safirullah, saya mau tahu dia itu pernah di penjara. Nah, kata dia waktu di penjara itulah saya ngaku. Kenapa kamu ngaku? Dipukul. Atau dengan sumpah marduda. Sumpah marduda maksudnya dia tidak punya saksi dia pernah di penjara. Dia tidak punya saksi dia pernah dikawal. Si orang yang diakui itu pun tidak tahu bahwasanya dia di penjara. Kemudian disuruhlah
si muqarrarlah untuk bersumpah. Coba kamu bersumpah, astagfirullah, coba bersumpah bahasanya si O ini tidak pernah dipenjara, tidak pernah dikawal. Oh, itu saya nggak bisa bersumpah. Bagaimana bisa bersumpah sementara kita tidak bisa melihat kehidupan seseorang? Nah, kemudian kalau astagfirullah nggak mau bersumpah, si O lah yang disuruh bersumpah. Wallahi demi Allah saya di penjara, saya dikawal ketat, gara-gara itu saya mengaku. Nah, 3 kasus tersebut suddiqa biyamini, dibenarkan orang mengaku dengan sumpahnya, artinya pengakuannya tidak diproses. Syaratnya malam tuqam bayyinatun bi khilafi, selama tidak ditegakkan saksi dengan sebaliknya. Kalau ada saksi yang menegakkan bahasanya pengakuan itu ketika dia sudah baligh, pengakuan itu ketika dia sudah waras, pengakuan tersebut tidak ada paksaan sama sekali, memang dia pernah dipenjara, tapi pengakuan itu setelah dia berada di luar penjara, bahkan setelah beberapa bulan, maka kasusnya akan diproses. Nah, amma idza da'a siba, amma idza da'a sabiyyu bulughan, adapun apabila mendakwahkan oleh seorang sabi, apa didakwakan akan balik. Kata sabi saya dah balik. Kenapa dia mengaku sudah balik? Berarti kalau dia mengaku sudah balik, maknanya balik di sini menguntungkan dia. Kapan balik menguntungkan seseorang? Kapan balik menguntungkan seseorang? Ketika dia mau mengambil hartanya dari pamannya. Nah, seorang anak yatim tidak boleh mengelola hartanya sendiri. Kemudian dia ngaku sudah balik. Pak Hakim, saya sudah balik, mengambil harta saya sendiri dari paman saya. Pak Hakim, saya sudah balik, mau jajan sendiri, gak mau dijajanin lagi. Nah, mengaku dia sudah balik. Idza da'a sabi, apabila mengaku oleh seorang sabi akan balik, baliknya dengan imna, keluar mani. Mungkinin, hal itu mungkin. Hal itu mungkin. Kenapa mungkin? Karena usianya sudah 10 tahun. Karena mungkin orang laki-laki keluar mani itu minimal usia minimal 9 tahun, sama dengan haid. Nah, kalau 10 tahun tak mungkin, 12 mungkin, 13 mungkin, 14 lebih mungkin. Faisaddaku bidzalik, dibenarkan ia sabi dalam hal itu. Wala yuhallafu alaihi, tidak perlu disumpahkan di atasnya. Gak perlu suruh bersumpah. Coba kamu sumpah kamu udah balik. Au bisinin, atau dia mengaku balik dan usia. Nah, kalau dia mengaku balik dan usia, kullifa, dibebankan ia sabi dengan menghadirkan saksi atasnya balik dan usia. Kamu udah balik? Iya. Kenapa? Usia saya 15 tahun. Nah, kalau usianya mengaku balik dan usia, maka dia diminta untuk menghadirkan saksi atas usia 15 tahun. Saksi apa yang diminta? Saksi wiladah. Bukan saksi balik, saksi wiladah. Mana saksi wiladahmu? Kamu dilahirkan pada tanggal itu, hari itu, di tempat itu, pada tahun itu, mana? Nah, gak berlaku surat. Dalam Islam gak berlaku surat akte kelahiran.
Nah, KTP, ijazah, KK, paspor itu dalam kenegaraan berlaku untuk menetapkan usia. Tapi dalam Islam enggak perlu saksi. Dalam wiladah ini boleh saksinya 4 wanita. Nah, datang 4 wanita mengatakan, kami berempat menyaksikan bahwasanya si fulan ini keluar daripada farad maknya pada hari Sabtu lewat tengah malam pada jam 2 malam tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, sekarang berapa usianya? 78 tahun. Bisa dibenarkan nggak baliknya? Oh iya. Nah, nggak perlu saksi maka itu. Nah, kalau Ismail ngaku balik nggak perlu saksi, Abu Bakar nggak perlu, Safirus nggak perlu, Ihsan kayaknya perlu saksi dia ngaku balik atau belum. Ismail mana saksi antum balik? Nggak perlu mak. Orang ngaku antum balik, dia orang percaya 100%. Ihsan ragu, kayaknya nggak ada. Nah, itu mana kulifa bibayinah. Wa in kana ghariban, walaupun ada ia seorang tu pendatang, la yu'raf, yang tidak dikenal. Pendatang enggak dikenal, baru datang ke kau wilayah itu. Nah, matanya agak sipit-sipit sedikit. Nah, mengaku sudah balik dengan usia. Tetap diminta saksi. Berapa orang saksinya? Wahya rajulan. Dianya saksi wiladah, saksi balik itu 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki. Naam ya. In syahida arba'un niswatin bi wiladatihi yaumin kaza ubilna. Jika memberi kesaksian oleh 4 wanita dan kelahirnya seseorang pada hari itu, tanggal itu, tahun itu, ubilna, diterima mereka. Wa yasbutu bihinna sinnu tab'an, tetap dengan mereka 4 wanita oleh usia karena mengikut. Sebetulnya saksi usia itu nggak perlu wanita, 2 laki-laki juga boleh. Nah, tapi kalau saksi wanita muncul memastikan hari kelahirannya, maka saksi wanita itu diterima karena ngikut. Sebetulnya saksi usia nggak boleh wanita, nggak boleh. Tapi karena wanita boleh jadi saksi wiladah, ditetapkan hari wiladah, otomatis usia terikut di dalamnya. Sebagaimana mengatakan akannya dari Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Wasyurita fihi al-iqrari lafzun, disyaratkan padanya pengakuan akan ada lafaz yus'iru yang memberitahukan bi'iltizamin bihaqqin, dengan mewajibkan ke diri sendiri dan satu hak. Iltizam. Nah, iltizam itu mewajibkan ke diri sendiri. Kalau alzama yulzimu, ilzam itu mewajibkan ke orang lain. Kalau iltizam itu mewajibkan ke diri sendiri, maknanya berkomitmen. Orangnya iltizam enggak? Orangnya punya sifat komitmen enggak? Berkomitmen itu orang mewajibkan sesuatu ke dirinya, harus begini, harus begitu. Nah, itu mana iltizam. Kalau sudah Kamis malam Jumat ke markas, nggak ada cerita lain. Mau beranak, siapa beranak, nggak tahu nau. Angga mau kenduri, tahu nau. Asal tiba nisab berangkat. Mau anak kawin nggak kawin, biarin saja. Pak, saya mau nikah besok, tapi bapak mesti di luar negeri. Kata mau ya, penting saya masa keluar. Nah, kamu mau nikah waktu saya keluar, cari wali lain. Itu mana iltizam namanya, berkomitmen. Nah, dalam pengakuan ada lafaz yang memberitakan dengan iltizam, dengan satu hak.
Contohnya alayya, punya hutang sama si Z. Nah, azunnu alayya, aku mengira di atasku ada kewajiban sama si Z. Itu lagha, pengakunya sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena tidak ada iltizam, tidak ada penegasan. Nah, baru mengira. Thumma in kana al-muqarru bihi muayyanan. Kemudian jika adalah yang diakui dengannya. Di dalam bab pengakuan ini ada beberapa istilah yang mengaku namanya mukir. Setelahnya tidak ada huruf jar. Tapi kalau ada huruf jar setelahnya maka bacanya mukor. Mukorrulah, itu orang yang diakui haknya. Mukorrubi, itu barang yang diakui sebagai hak. Jadi mukir, mukor, mukorrullah, mukor rubi. Nah, kemudian jika adalah mukor rubi, barang yang diakui sebagai hak, muayyan, itu barangnya muayyan. Contohnya apa? Li Zaidin hadas saubu, milik si Zaid ini pakaian. Hada, itu muayyan berarti. Khuzbihi, ambil olehmu dengannya pakaian, atau yang lain-lainnya, atau contoh yang lain. Contohnya lahu thawbun, seperti lahu thawbun, miliknya pakaian, atau alfun atau 1000. Usturito ayadumma ilaihi syai'un mimma yati, disyaratkan bahwa menggabungkan atau digabungkan kepadanya akan sesuatu dari kalimat berikut. Lahu thawbun, lahu alfun, lahu thawbun, li Zaidin hadas thawbu, khudh bihi. Nah, ini contoh-contoh dia tadi. Li Zaidin hadas thawbu, khudh bihi, lahu thawbun, lahu alfun. Itu baru sah dari pengakuan kalau kita tambahkan kepadanya sesuatu dari kalimat berikut, yaitu indi, baru sah. Li Zaidin hadas thawbu indi, bagi si Zaid ini pakaian di sisiku. Khuz bihi indi, ambil olehmu dengannya di sisiku. Lahu thawbun indi, baginya pakaian di sisiku. Lahu alfun indi, baginya 1000 di sisiku. Jadi harus tambah kalimat indi ujungnya, atau kalimat alayya. Dan kata-kata alayya atau fi zimmati itu lidain. Kata-kata alayya, kata-kata fi zimmati itu untuk hutang. Nah, kalau ada kalimat alayya, itu indikasinya adalah hutang, bukan benda. Nah, apabila antum meminjam punya kawan, lalu barangnya masih ada, nggak diganti, barangnya ada yang sama, lalu antum katakan alayya, itu nggak nyambung. Kenapa? Kalau alayya itu sifatnya hutang. Kalau barang udah gantinya yang ada, bukan barang yang aslinya, barang aslinya udah hancur. Kalau uang, uangnya sudah dibelanjain. Tapi apabila kita ngambil uang orang, uangnya masih utuh, itu jangan dikatakan alayya, itu indi. Nah, indi, di sisiku ada uang milik sekular. Itu maknanya barangnya barang yang sama. Tapi kalau uangnya yang kita curi itu kita udah belanjakan, kita sudah makan, tinggal gantinya saja, itu namanya dain. Kalau kemudian bahasanya adalah alayya. Ini bahasa ma'ani, ini pendalaman makna. Nah, alayya atau fi zimmati lid-dain itu untuk hutang. Tapi kalimat ma'i, bersama saya, indi, di sisiku, itu untuk ain. Nah, untuk ain.
Jadi ketika Ismail katakan ma'i, bersamaku ada miliknya Safirullah, bersamaku ada miliknya Safirullah, lalu antum bayar uang, sah nggak pengakuannya? Tidak. Nah, kenapa tidak? Karena ain. Karena uang indikatornya adalah ain, indikatornya adalah utang. Oke, begitu juga alayya. Alayya. Nah, lalu antum bayar pakai pakaian, boleh? Tidak. Tapi bayar pakai uang baru bisa. Karena alayya indikator hutang. Nah, itu cara memahami kalimat yang dikatakan oleh si pengaku. Wa yuhmalul ainu ala adana maratib, dan ditempatkan ain di atas yang paling rendah derajatnya. Ismail katakan indi syai'un, bersamaku ada sesuatu milik Safirullah. Sesuatu milik Safirullah. Apa sesuatu itu? Barang. Nah, ketika barang, maka ditagihlah Ismail dengan barang tersebut. Lalu diserahkan satu bungkus kerupuk. Nah itu, satunya aja. Mana barang milik Safirullah? Nih. Mana barangnya? Nih. Apa itu? Satu peniti, satu jarum. Sah pengakuannya? Sah pengakuannya? Sah. Adnal maratib, orang yang paling bawah derajatnya sekalipun. Nah, ternyata yang diserahkan cuman satu baut, mor. Itu sudah sah pengakuannya. Wa huwal wadi'ah, dan itu adalah titipan. Nah, indi itu bermakna titipan, ma'i itu bermakna titipan. Jadi asal mulanya itu adalah titipan. Maka ketika orang mengatakan pengakuan indi atau ma'i, itu kita nggak boleh nuduh dia nyuri. Nah, indi syai'un li Safirullah, bersamaku ada sesuatu milik Safirullah. Sebelumnya kamu nyuri barang saya, nggak boleh. Nah, karena indikasi indi itu adalah wadi'ah. Balu qawluhu biyamini, maka diterima perkataannya dengan sumpahnya dalam hal mengembalikan dan dalam hal talaf. Apa barangnya? Barangnya Safirullah nitip sendal. Mana sendalnya? Sudah dikembalikan. Nah, mana barangnya? Sudah hilang. Hilangnya kamu ganti, nggak wajib ganti dong. Kenapa? Karena hilang dengan sendirinya. Nah, hilang di Makaraya, sudah lama dia nggak ambil. Dia titip 10 tahun yang lalu sendalnya di rumah saya. Nah, saya pernah di Bogor, di Batam. Datang dari Padang, mau hemat, belum 40 hari. Nah, beli sendal biasa, sandal MPB, sandal kulit disimpan. Nah, pulang 40 hari balik, dibuka sandal kulit berjamur. Nah, jelek jadinya. Ternyata sandal kulit kalau udah dipakai, pakai aja sampai habis. Ada lagi bahasa simpan. Bahasa simpan tambah jelek. Nah, ini bukan 40 hari, 10 tahun dia titip sandal kulitnya sama kita. Kan baru aman. Ini pernah dicuci. Nah, kalau dikatakan talaf, maka diterima perkataannya dengan sumpahnya dengan talaf, barangnya sudah hilang. Fakana amin, seperti kalimat na'am, seperti kalimat bala, seperti kalimat sadaqta, kamu benar, seperti kalimat abra'tani minhu, engkau telah bebaskan aku darinya, atau atau abri'ni min, bebaskanlah aku darinya.
atau kepada kalimat alayya. Nah, atau kepada kalimat alayya. Di atasku, di sisiku kaza. Di atasku, di sisiku sekian. Maka sama dengan kalimat tersebut, yaitu na'am. Nah, kamu punya hutang sama saya ya? Na'am. Berarti dia yang ngaku itu. Apakah kamu hutang punya saya? Bala. Kamu punya hutang sama saya? Sadaqta. Kamu punya hutang sama saya? Abra'tani min. Nah, kamu punya hutang sama saya? Engkau telah bebaskan aku dari hutang itu. Nah, dengan kata-kata engkau telah bebaskan aku dari hutang itu, berarti dia ngaku punya hutang ke kita. Nah, lalu tinggal kita bantah, saya nggak ada membebasin kamu. Nah, al-aslu Adam, dia wajib bayar. Kamu punya hutang sama saya ya? Abri ini min, bebaskanlah aku dari hutang itu. Nah, jawaban bebasinlah aku dari hutang itu sama dengan aku punya hutang. Maka kalau dituduh orang, yang jelas-jelas saja jawabannya. Kamu punya hutang sama saya? Enggak. Kapan pula saya punya hutang? Itu enggak ada ngaku itu. Tapi bilang iya, sodakta, tolong bebasin aku. Kamu kan sudah bebasin saya. Nah, kata-kata tersebut itu sama dengan pengakuan alayya. Wa qadiyatuhu, dan maksud dari kalimat na'am, bala, sadaqta, abra'tani, abrini, itu bagi jawab kalimat alaysa li alaika kada, bukankah hakku kepadamu sekian? Bukankah kamu punya hutang kepada saya sekian? Bala, na'am, sadaqta, abra'tani, abri nimin, itu semua masuk kategori pengakuan. Au qala lahu li alaika kadza min ghairi istifham, atau berkata ya seseorang baginya seseorang yang lain, li alaika kadza, enggak pakai dari tanpa istifham, enggak pakai istifham. Nah, ini bahasa Arab pasaran, bahasa percakapan, maaf, bahasa Arab fusha, tapi percakapan. Kalau percakapan nggak perlu pakai istifham. Kalau pakai istifham itu bahasa percakapan yang sangat fusha. Nah, terus datang ke kedai, menanya di situ ada jual menghapus nggak? Coba Ismail. Nah, antum datang ke kedai, misalnya Abu Bakar itu tukang kedai alat tulis. Coba antum tanya, antum jual penghapus enggak? Pakai istifham. Apakah antum ada jual penghapus? Itu kan bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Bahasa Arab maksudnya. Hal indaka penghapus. Apa? Indaka penghapus? Penghapus saya nggak tahu. Hapus apa mana mahpus? Hah? Hapus. Hadafah. Apa? Asyafah? Hadafah. Dapat dia buang. Nasakha. Masuk ke isim alat. Ya, insakha. Kalau antum pakai bahasa atau kolam aja yang mudah. Apakah antum jual pena? Hal indaka kolam. Itu
bukan jualan, itu punya. Hal tabi'u. Hal tabi'u kolama. Nah, hal tabi'u kolama. Kita kan pakai bahasa istifham. Bahasa percakapan tuh nggak pakai itu hal-hal tuh. Tabi'u kolama. Nah gitu. Tabi'u kolama. Kamu jual pena, nggak pakai hal. Pakai hal tuh bagus juga, itu bahasa sempurna. Tapi dalam intonasi nggak pakai. Sama dengan bahasa Indonesia. Dalam percakapan pakai nggak tanda tanya dalam bahasa Indonesia? Hah? Pakai nggak? Nggak ada intonasi. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Tanda tanya. Mana ada orang ngomong gitu. Nah begitu juga ada bahasa Arab, pakai istifham atau nggak pakai istifham mana sama. Li alaika kada min ghairi istifham, dari tanpa istifham juga sah. Li'anna al-mafhum min dzalik al-iqraru. Kenapa dianggap pengakuan? Karena sesungguhnya yang dipahami dari demikian itu adalah iqrar, pengakuan. Nah, walau kalau jika berkata ya seseorang, ikdil al-falladhi li alaik, Ismail, ikdil al-falladhi li alaik, bayarlah 1000 yang menjadi hakku kepadamu. Itu satu ucapan. Atau ukhbirtu annali alaika alfan, saya diberitahukan sesungguhnya hak saya kepadamu ada 1000. Ukhbirtu, saya diberitahukan, annali sesungguhnya hakku, alaika terhadap kamu, alfan ada 1000. Maka dia katakan naam, ya. Atau dia katakan amhilni, beri tangguh olehmu akan aku. Atau dia katakan la unkiru ma tadai, aku tidak mengingkari sesuatu yang kau tuduhkan akannya. Atau katanya hatta aftahal kais, sehingga aku buka uncang. Nah, bayarlah 1000 yang menjadi hakku kepadamu. Tunggulah sambil uang di ATM. Hari ini hatta aftahal kais, saya akan buka uncang, artinya saya ambil uang di ATM. Atau ajidal miftah, sehingga aku temukan kunci. Atau ajidat darahim, sehingga aku dapatkan uang. Masalah sebagai contoh, wa iqrarun, maka itu semuanya pengakuan. Haisula istihza, sekiranya tidak ada candaan. Sekiranya tidak ada candaan, gak ada indikasi bercanda. Fa in tarana bi wahidin mimma dzukir qarinatu istihza, maka jika menyertai dengan salah satu dari yang telah disebutkan di atas, nah, apabila menyertai dengan salah satu yang disebutkan di atas oleh qarina, indikasi bercanda, ka'iradi kalami binahwi dahikin, seperti dia memaparkan perkataannya dan sumpah tertawa. Nah, sumpah tertawa. Bayarlah hutangku kepadamu. Bayarlah hutangku kepadamu. Bayarlah hutangmu kepadaku. Sambil tertawa dia kata, antarlah, saya cari uang dulu. Mungkin aja dalam batu itu ada uang untuk bayar hutang saya kepadamu. Itu nggak pengakuan itu. Itu namanya bercanda. Atau hazirasi, nah, menggoyang-goyangkan kepalanya. Mimma yadulu alat ta'ajjub, dari sesuatu yang menunjukkan keheranan. Nah, atau ingkar, mengingkari. Ai wasabata dzalika kama huwa zahir lam yakun bihi
mukiran alal mu'tamad. Sabata dzalik, dan tetap hal demikian kama huwa zahir, sebagaimana dianya zahir, lam yakun bihi, tidak ada dengannya seseorang itu mukiran, mengaku menurut pendapat mu'tamad. Ai wasabata dzalik, dia kamus dan di dalam ai wasabata dzalika qarinul istihza mazkur, dan tetap demikian apa? Demikian qarinah yang menunjukkan dia bercanda, menjawabnya itu enggak serius, sebagaimana dianya zahir, lam yakun bihi, tidak ada ia seseorang dengannya menjawab itu mengaku. Jadi kalau ada keseriusan itu dianggap mengaku. Tapi kalau ada bukti yang mengatakan dia menjawab bercanda, utang, tanya mana? Ntar saya bayar kalau saya punya utang. Saya cari uang ke langit ketujuh. Itu jawaban dia. Ya, saya punya utang sama kamu. Banyak utang saya sama kamu. Sampai nggak kebayar. Saya jual langit satu baru saya bayar. Apakah orang itu mengaku? Tidak. Dari buah bicaranya itu dah anggap istihza. Lam yakun bihi, tidak adalah ia seseorang dengannya pengakuan, dengannya perkataan tadi yang disertai dengan candaan itu mukiran, orang mengaku menurut pendapat mu'tamad. Wa talabul bai'i iqrarun bil milki wal 'ariyati wal ijarati bi milkil manfa'ah, lakin ta'ayyana il mukir. Talabul bai'i iqrarun bil milki, meminta dijual, itu maknanya mengaku dengan hak milik. Talabul bai'i, meminta menjual, itu sama dengan mengaku dan hak milik. Atau dengan pinjaman, atau dengan sewa, dengan memiliki manfaat. Masya Allah. Lihat lagi di dalam talabul bai', kangkol al-mudda'a alaih lil mudda'i, seperti berkata si mudda'a alaih kepada mudda'i, orang tertuduh kepada orang menuduh, yakni ma tadda'i alaih, sesuatu yang kamu tuduhkan kepadanya atasku, itu adalah pengakuan yang milik. Artinya mutadamminun, mengandung bagi pengakuan baginya milik, bi'annahu malaka, dia memilikinya. Wa illa, jika tidak, lama talaba syira'ahu min, lama talaba, sungguh dia tidak, atau kenapa dia meminta menjualnya darinya seseorang. Wa talabahuma kayakula mudda'a alaih lahu Arabiyun ma tadai au ajniyah, wa qalu bi milkil manfa'i qalu bi milkiha lal ain, lakin ta'ayyanaha ay manfa'a fi surati talabil ariyah wa surati talabil ijarah. Qala alama ar-rasyidi wa zair anna murada ta'yin jihatil manfa'a min wasiyatin aw ijaratin aw ghayriha tala'ayna bi ijarati yawmin masalan qablahu taqablu. Ya Allah. Talabil bai' iqrar bil milk, menuntut menjual itu maknanya mengakui dengan hak milik. Wal ariyati itu antamnya ke bai'i. Posisikan i'rabnya yang tepat dulu baru kita pahami. Al ariyati itu maktubnya ke bai'i, maka ulang amilnya adalah talabu.
talabul ariyati wal ijarati bimilkil manfaat. Itu ada kalimat yang dibuang, ikrarun. Jadi mubtada'nya dibuang, khabarnya juga dibuang. Ikrarun bimilkil manfaat. Saya ulang. Talabul bai'i ikrarun bil milk. Menuntut menjual itu maknanya mengakui dengan hak milik. Kemudian talabul ariyati wal ijarati ikrarun bilkil manfaat. Sudah. Pemahamannya, ketika seseorang kita bicara sama dia, Ihsan jualah kitab kamu tuh ke saya. Gimana talabul? Baik, jualah kitab kamu tuh ke saya. Nah, berarti saya mengakui kitab itu kita antum. Maka kalau sekiranya ada barang kita, nih, barang saya, secara zahir barang saya, pegang oleh Ismail pegang. Nah, setelah dipegang saya katakan, jualah barang itu ke saya. Orang akan bertanya, kenapa minta jual? Kan itu barang kamu tadi kau minta jual. Nah, ketika kita sudah katakan jual barang itu ke saya, berarti kita sudah mengakui itu hak miliknya orang tersebut. Oke. Sekarang kita punya jam tangan. Nah, mulai tua bentuknya. Kita kasih sama kawan. Kita kasih, pegang ini. Sama wudhu. Nah, tolong pegang jam tangan saya sama wudhu. Kawan pegang. Lalu datang teman yang selesai wudhu tadi. Apa kata dia? Pinjam jam tangan kamu. Pinjam jam tangan kamu. Yang mana? Itu yang dipegang. Pinjamin saya. Nah, sewalah 5 hari. Pada jam tangan dia sudah pegang sama kawannya. Saya buru, dia minta, tolong pinjamin jam tangan ke saya. Tolong sewakan jam tangan itu ke saya. Berarti orang yang punya jam tangan ini mengakui bahwasanya jam tangan ini manfaatnya milik orang yang megang tadi. Itu maknanya talabul ari wal ijarah bimilkil manfaat. Iqrarun bimilkil manfaat. Nah, antum buat itu takdirnya supaya antum ngajar nanti nggak bingung. Kalau nggak antum buat, antum bingung. Nah. Lakin ayyana ilal mukiri. Apa pula itu? Lakin ta'ayyana ilal mukiri. Lakin ay manfaat fi surat tabi' aliyah surat tabi' jarah. Dan tetapi ta'ayyunuha masdarnya ta'ayyunuha ilal mukiri, ketentuannya manfaat kepada orang mengaku. Ketentuannya manfaat kepada orang mengaku. Berarti kamu sudah mengakui ya bahasanya pemilik manfaat barang ini adalah saya. Oh iya. Berapa lama ya? 1 jam. 1 jam manfaat barang itu milik kamu. 1 jam, 2 jam, seminggu, setahun. Jadi menentukannya berapa lamanya itu mukir yang menentukan, orang ngakui tadi. Tapi kalau perkataannya bercanda, sama lagi dengan tadi, maka tidak dianggap pengakuan. Sudah jelas kawan itu berwudu, buka aksesoris semuanya, sampai-sampai cincin dan jenggotnya dibuka kalau semua wudu. Itu sama kita. Selesai dia wudu, dia katakan pinjam. Nah, pinjam bajunya, pinjam jam tangannya, pinjam pecinya, pinjam jenggotnya. Nah, pinjam semuanya. Berarti orang yang mengatakan pinjam kepada kawannya, otomatis dia sudah mengakui ini manfaat barang milik
kawannya. Nah, berapa lama hak itu menjadi milik kawannya? Lakali aktsaru min alfin. Jawaban liqauli alaika alfun. Au natahasabu, au utubu li Zaidin ala alfi dirhamin, au isyhadu alayya bikadza, au bima fi hadzal kitab. Falaysa bi iqrar. Panjang. Adapun perkataan seseorang, laisa laka alayya aktsaru min alfin. Tidak ada hak kamu di atas aku lebih dari 1000. Tidak ada hak kamu kepadaku lebih dari 1000. Kenapa dia katakan itu? Jawaban. Sebagai jawaban bagi perkataan seseorang, li alaika alfun. Hak saya kepada kamu ada 1000. Li alaika alfun. Hak saya di atasmu 1000. Dia jawab, laisa laka alayya aksar min alfi. Tidak ada bagi kamu atas saya lebih dari 1000. Atau jawabannya begini, natahasab. Ayo kita sering berhitung. Nah, ini sering kami lakukan setelah melakukan safar. Namanya natahasab. Misalnya antum safar berlima, tujuan Aceh. Nah, bawa mobil sendiri, supir bergantian. Bawa mobil sendiri, supir bergantian. Sama isi minyak. 4 orang tidur. Terpaksa keluar uang yang bangun. Dapurnya. Sampai di rumah makan, yang sudah bayar minyak nggak ngeluarkan uang lagi. Lama-lama suapannya. Belum bergerak lagi dia sampai lama. Makan nasi sebutir demi sebutir. Jadi satu orang yang lain bayar ke kasir. Dapurnya. Hampir lagi jalan lagi. Bocor bannya. Ambal ban, bayar oleh satu orang lagi. Terus jalan lagi, makan lagi, dibayar oleh orang lain lagi. Itu dalam perjalanan pengeluaran uang sekian, bulan sekian, itu bahasanya apa? Natahasab. Ayo kita hitung-hitung lagi. Dan dibagi rata. Natahasab. Nah, kata dia, laisa laka alai aksar min alfi. Kalau saya hitung-hitung, tidak ada hak kamu kepada saya lebih pada 1000. Nah. Atau kata dia, uktubu li Zaidin ala alfi dirhamin. Tulis olehmu bagi si Zaid atas 1000 dirham. Tulis olehmu untuk si Zaid alayya, maaf, alayya di atas saya 1000 dirham. Perkataan seseorang. Nah, uktubu, tulis oleh kalian hak si Zaid kepada saya 1000 dirham. Kata orang itu, laisa alaika, laisa laka alayya aksar min alfin. Au ishadu, saksikan olehmu alayya di atasku bikaza dan sekian. Au bima fi hadzal kitab, atau dengan sesuatu yang ada dalam ini tulisan. Fa laisa bi iqrar. Maka semua itu enggak dianggap pengakuan. Dengan sebalik, ushidukum. Nah, aku persaksikan kepada kalian. Mudah kepada dirinya. Tapi kalau pada saksikan oleh kalian di atasku, nah, dengan sekian, apakah itu ngaku? Hah? Apakah itu ngaku? Hai, tolong kalian saksikan oleh kalian. Saya punya si fulan punya hutang, saya punya hutang sama fulan 2 juta. Saksikan oleh kalian bahasanya saya punya hutang sama fulan 2 juta. Pengakuan kayak itu? Pengakuan? Hah? Ishadu alayya bikata. Saksikan oleh kalian
di atasku ada hutang 2 juta bagi fulan. Apakah itu pengakuan atau tidak? Kenapa tidak? Hah? Karena kalian hanya minta untuk menjadi saksi. Saksikanlah. Jadi saksilah. Nah, berapa banyak kalau menjadi saksi pun nggak akan bisa katanya. Nggak akan bisa menyebabkan sebuah hutang 2 juta. Nah, akhirnya orang itu mengatakan, kami bersaksi bahwasanya si fulan punya hutang 2 juta kepada si Z. Kata seorang itu, kapan? Kapan saya punya hutang sama si Z 2 juta? Tadi kamu suruh saksikanlah. Ya kan saya suruh kamu jadi saksi, saya berhutang sama si Z 2 juta. Tapi kapan? Apabila, maka hukumnya tidak sah, karena tidak ada iltizam. Lain halnya bahasa ushidukum, itu beda. Ushidukum, aku persaksikan kepada kalian, itu sah jadi pengakuan. Kenapa? Mudhaf li nafsi, itu ada disandarkan kepada dirinya. Kemudian perkataan seseorang, liman syahida alaih wa huwa adilun fima syahida bi iqrarun. Perkataan seseorang bagi orang yang menjadi saksi di atasnya. Perkataan seseorang yang ia bersaksi, menjadi saksi atasnya seseorang. Apa kata-kata dia? Dia itu adil pada sesuatu yang dia saksikan dengannya. Itu adalah iqrar. Contoh. Ismail punya hutang sama Safirullah 1 juta rupiah. Saksi Safirullah cuma 1, Abu Bakar. Nah, saksi Safirullah 1, Abu Bakar. Kata Abu Bakar, Ismail punya hutang sama Safirullah 1 juta. Maka Ismail nggak bisa dituntut karena saksinya 1. Jadi ditambah dengan sumpahnya Safirullah. Tapi sebelum Safirullah bersumpah, kata Ismail, Abu Bakar itu adil dalam persaksian dia berikan. Abu Bakar itu adil dalam persaksian dia berikan. Maka itu sudah sama Ismail mengaku berhutang 1 juta kepada Safirullah. Idza syahida alayya fulanan bi mi'a aw qala dzalika fa huwa shadiq. Fa inna iqrarun. Itu juga apabila bersaksi kepada saya oleh si fulan, apabila bersaksi atas nama saya oleh si fulan dengan hutang 100, atau dia berkata demikian, maka itu jujur. Bahwa shadiq, maka dia adalah orang jujur. Fa innahu iqrarun, itu juga dianggap pengakuan. Fa illam yashhad, walaupun si fulan itu tidak memberikan kesaksian. Kalau si anu ngomong, saya punya hutang sama si fulan 100, atau apapun yang dia omonginnya, maka dia benar. Berarti orang itu sudah mengaku dia punya berhutang, dia punya hutang kepada si fulan 100, walaupun orang yang dia katakan benar tadi belum lagi mengucapkan kesaksiannya, dan pengakuannya sudah dianggap sah. Titik. Nanti masuk pada syarat muqarrin bih. Tadi kita bahas tentang syarat mukir. Orangnya harus balik berakal. Balik berakal, keinginan sendiri, bukan dipaksa. Kemudian pakai lafaz. Lafaznya lafaz iltizam, pasti.
bukan remang-remang. Masalah lafaz tadi itu yang dibahas, beberapa contoh. Ini saksi, ini pengakuan, ini bukan. Ini pengakuan, ini bukan. Habis masalah itu kita akan masuk dalam pembahasan syarat muqarrin bih, barang-barang yang diakui. Barang-barang diakui. Cukup insyaallah.